Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa juga nikmat kesehatan ya. Hingga pada malam hari ini, detik ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk mengkaji, melanjutkan kajian rutin kita untuk mengkaji perjalanan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjut untuk di pasca perang Tabuk di peristiwa-peristiwa di tahun ke-9 Hijriah. Insyaallah sudah mendekati akhir-akhir sampai kurang lebih sampai 10 atau 11 Hijriah ya. Terakhir untuk perjalanan Rasulullah yang insya Allah akan kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji bermanfaat pada malam ini. Tafadhol pada Ustaz Daniel, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kita bisa bermuajahah kembali, berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita menjadi aktivitas yang diberkahi oleh Allah azza wa jalla dan mampu menjadi saksi yaumil akhir nanti bahwa kita termasuk di antara barisan yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di malam hari ini kita sampai pada beberapa keputusan yang Allah dan Rasulnya tetapkan di tahun ke-9 Hijriah. Ini sebelum momen-momen utusan-utusan nih. Jadi setelah peristiwa ini nanti akan banyak beberapa utusan yang datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Dan ini beberapa suku, beberapa kabilah, beberapa kota penyangga di sekitaran kota Madinah dan juga kota Mekah itu rata-rata mereka kemudian datang dan bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga di antaranya yang cuma ngajak debat gitu, ngajak debat kemudian ngajak dialektika, walaupun sampai akhirnya endingnya ya deadlock juga gitu. Kayak orang-orang Nasrani dari Najran ini mereka datang ke kota Madinah tidak untuk masuk Islam. Sebagian memang ada yang masuk Islam, tetapi beberapa malah tetap menolak dan mengajak debat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya endingnya kan oleh Nabi diajak mubahalah. Gitu. Jadi itu setelah peristiwa ini, setelah materi ini kita masuk di beberapa utusan yang datang kepada Nabi serta bagaimana dialog mereka dengan Nabi, beberapa hal yang Nabi ajarkan kepada mereka, termasuk juga beberapa dai-dai yang Nabi utus ke berbagai macam daerah. Misalkan kayak ke Yaman, itu ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian ada juga pengiriman ke beberapa daerah yang lain, ya, misal Kufah, misal Yaman dan Syam, perbatasan Syam. Hadirin khatimah rahimakumullah, untuk lebih lanjut kita mulai dari beberapa keputusan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Azza wa Jalla tegaskan. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi sebagaimana pernah Ana sampaikan bahwa haji Nabi itu atau umroh Nabi itu ada beberapa kali ya dilakukan. Pertama di tahun ke-6 tapi gagal. Kemudian di tahun ke-7 kemudian sukses dan berhasil. Kemudian di tahun ke-8 itu pada pas Futuh Mekah, dan pada tahun ke-9. Tapi ini Nabi Allah Muhammad tidak turut serta. Yang jadi amir haji adalah Abu Bakar radhiyallahu an dan beberapa kaum muslimin yang datang dari kota Madinah, yang berangkat dari kota Madinah. Kemudian nanti tahun ke-10 Hijriah, atau tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah, dan disitulah Nabi Allah Muhammad turut serta untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dari tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10.
Totalnya ada 5 kali. Yang Nabi ikuti cuma 4. Yang satunya lagi tidak Nabi ikut serta. Jadi yang pas terjadi pada tahun ke-9 Hijriah itu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turut serta untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin khawatimah rahimakumullah, saat itu Nabiullah Muhammad meminta Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi amir haji. Jadi istilah amir haji memang sudah dikenal ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga oleh kaum muslimin pada umumnya, bahwa pemimpin bawah haji itu ya harus ada amirnya. Ini nanti ada ungkapan antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menegaskan istilah amir haji sudah sedemikian populer di masyarakat Muslim yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ada dialog antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Kok bisa kemudian Ali bin Abi Thalib berdialog dengan Abu Bakar radhiyallahu an? Pada dasarnya gini teman-teman, yang melaksanakan haji itu ya para sahabat secara umum. Ada beberapa sahabat Nabi yang tidak turut serta dalam ibadah haji, terutama beberapa sahabat yang masih terikat dengan ahlul bait Nabi, yang masih terikat dengan kekerabatan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal Ali bin Abi Thalib. Jadi awalnya Ali bin Abi Thalib ini tidak turut serta dalam pelaksanaan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah tersebut. Jadi beliau termasuk yang stay di kota Madinah lah begitu. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan beberapa ayat dalam surat Al-Baro'ah atau dalam surat At-Taubah. Setelah mendapatkan surat At-Taubah atau Al-Baro'ah, maka Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk menyusul ke kota Mekah, menyusul rombongannya Abu Bakar radhiyallahu an, yang saat itu sedang melaksanakan ibadah haji, tapi masih dalam perjalanan, belum sampai di kota Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib akhirnya melaksanakan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bergerak menuju Mekah, dan sampai akhirnya perjalanan Ali mampu mengejar perjalanannya Abu Bakar. Sampai akhirnya Ali dengan Abu Bakar bisa satu momen lah itu, satu tempat, satu momen, satu perjalanan di mana Ali mampu mencapai dan mendahului atau bisa menyamai Abu Bakar radhiyallahu an dalam perjalanan. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, pesan yang kemudian Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam titipkan kepada Ali, dan ini harus Ali yang mengumumin, tidak boleh Abu Bakar, tapi harus Ali yang mengumumkan. Nah, di antara konten yang akan diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kepada Ali dan nanti Ali kepada kaum muslimin yang ada di kota Mekah saat itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai manusia, sesungguhnya orang kafir tidak akan masuk surga. Orang musyrik tidak boleh melakukan ibadah haji setelah tahun ini. Orang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Siapa saja yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah, maka perjanjian tersebut berlaku hingga waktunya. Artinya tidak mungkin Nabi melanggar perjanjian. Kalau misalkan ada perjanjian dengan orang-orang musyrik mana saja, maka perjanjian itu tetap berlaku dan tidak akan dirubah. Dan tenggang waktu bagi manusia adalah 4 bulan sejak pengumuman ini diberikan kepada mereka. Jadi bagi orang-orang musyrik yang harus meninggalkan kota Mekah, yang tidak boleh melaksanakan ibadah haji lagi, itu dikasih tenggang waktu sekitar 4 bulan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu, hendaklah setiap kaum pulang ke tempat mereka yang aman atau negeri mereka. Karena setelah itu tidak ada perjanjian bagi orang musyrik, kecuali orang yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah hingga waktu tertentu, maka perjanjian tersebut berlaku hingga waktunya. Jadi kalau pasca pengumuman ini tidak ada lagi perjanjian yang bisa dibuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Nabi dengan orang-orang musyrik. Tapi kalau sudah ada perjanjian di zaman dahulu sebelum pengumuman ini disampaikan, maka perjanjian tersebut masih berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan saat itu. Misalkan sebelum terjadinya pengumuman ini ada kabilah musyrik misalkan punya perjanjian dengan Nabi dengan durasi perjanjian misalkan 1 tahun atau 2 tahun, ya maka sampai selesai 1 tahun atau 2 tahun itu tidak akan diganggu gugat gitu, kecuali kalau perjanjiannya dibuat setelah pengumuman ini disampaikan, dan yang pasti tidak akan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi ataupun kaum muslimin membuat perjanjian setelah pengumuman ini disampaikan. Nah teman-teman semuanya Allah muliakan, di poin ini
Kita akan beberapa cek ya, analisa secara lebih detail. Pertama, penjelasan bahwa iman kafir itu sudah final. Orang iman dakhala jannah, orang kafir dakhala nar, itu sudah final. Sehingga Nabi menegaskan, orang kafir tidak akan masuk surga. Sehingga dakwah Nabi jelas, dakwah kepada nilai-nilai keimanan. Sehingga harus dipastikan umat Muhammad SAW betul-betul beriman. Kenapa? Karena itulah yang membedakan dakhala jannah atau dakhala narnya. Kalau kemudian umat Muhammad SAW malah kemudian menjadi orang kafir, maka ya fix mereka akan memasuki neraka. Itu kurang lebih penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, orang musyrik tidak boleh melakukan ibadah haji setelah tahun ini. Artinya mereka, orang-orang musyrik, boleh melaksanakan ibadah haji ya tahun ke-9 itu. Tapi 1 tahun kemudian, dalam kurung tahun ke-10, maka orang musyrik sudah tidak lagi boleh melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Jadi ini mengembargo orang-orang musyrik supaya mereka tidak bisa melaksanakan haji di tahun depan. Kalau tahun itu di mana Abu Bakar jadi amir hajinya, itu orang-orang musyrik masih dibolehkan haji. Tapi kalau sudah tahun itu berlalu, masuk ke tahun berikutnya, tahun ke-10-nya, maka orang-orang musyrik sudah tidak lagi boleh melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Bahkan diperjelas oleh Nabi. Yang suka tawaf telanjang, nggak boleh tawaf sekarang. Sekaligus ini memberikan koreksi kepada ajaran yang memperbolehkan tawaf sambil telanjang atau mengharuskan tawaf sambil telanjang. Maka oleh Nabi SAW praktek ini dilarang dan juga kemudian dikasih solusinya. Solusinya adalah orang yang muslim, terutama laki-laki, dia menggunakan pakaian ihram dengan 2 selendang. 1 rida, yang kedua izar, sehingga menutupi area-area vital atau area-area aib atau auratnya laki-laki. Dan itu menjadi pakaian resmi lah hari ini tentang pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Maka tidak boleh telanjang. Harus pakai selendang dan juga sarung. Kata Nabi SAW dilanjutkan, maka urusan perjanjian tetap akan berlaku jika memang perjanjian tersebut dibuat sebelum pengumuman ini. Tapi kalau sudah pengumuman ini dibuat, maka tidak akan ada lagi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik. Bahkan nanti ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk memerangi orang-orang musyrik. Malah diperangi, bukan lagi diajak damai, apalagi dibikin kerjasama di antara muslim dengan orang-orang musyrik. Jadi ini sudah jadi kata harga mati, sehingga tidak boleh diganggu-gugat. Di mana orang musyrik sudah tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di kota Mekah. Hari ini boleh tahun ke-9, tapi tahun depan sudah tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Setelah Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke kota Mekah, kemudian dipersiapkanlah ya oleh para sahabat terkaitan dengan keberangkatan haji tersebut. Dan sudah selesai berangkat, ada beberapa obrolan atau diskusi antara Nabi dengan para sahabat yang lain. Jadi sebelum Ali bin Abi Thalib berangkat menuju kota Mekah, ini ada ungkapan dari kata sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi sudah mendapatkan surat Al-Baro'ah atau At-Taubah, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau surat Al-Baro'ah ini engkau kirim kepada Abu Bakar yang sedang melakukan perjalanan. Jadi nggak harus ngutus orang, cukup kirim surat saja. Tidak harus ada perwakilan yang mengumumkan, cukup ya utus surat saja atau kirim seorang pengirim surat ya, biar dia menyampaikan satu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kata sahabat yang meminta kirim surat sajalah. Tapi Nabi SAW menjawab, kata Nabiullah Muhammad, tidak harus dengan utusan surat. Ini tugas harus disampaikan langsung dari ahlul baitku. Jadi ini kayak semisal legitimasi dari Nabi SAW tentang ahlul baitnya Nabi SAW. Di poin berikutnya, teman-teman, Ali menyusul Abu Bakar. Sampailah ketemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar nanya kepada Ali, antum amir haji atau makmur? Gitu. Makmur itu orang yang dipimpin. Kalau amir orang yang memimpin. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, oh saya makmur, saya yang dipimpin. Jadi kedatangan Ali bin Abi Thalib bukan untuk menggantikan Abu Bakar.
kedatangan Ali bin Abi Thalib bukan untuk memakjulkan Abu Bakar sebagai amil haji. Kedatangan Ali bin Abi Thalib sebatas sebagai pelengkap dan pendukung proses perjalanan ini, di mana Ali bin Abi Thalib punya tugas khusus sebagai penyampai wahyu surat Al-Bara'ah yang akan disampaikan kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah saat itu. Nah, teman-teman semuanya, Allah muliakan, di poin-poin 2 ini kita akan mengambil beberapa ibroh ya. Yang pertama, mempertegas posisi bagian dari adab dalam kepemimpinan. Jadi Abu Bakar harus bertanya kepada Ali tentang apakah engkau ini amir haji atau makmur. Apakah engkau ini datang sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin. Ini adab dalam kepemimpinan. Jangan sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu an a priori terhadap kedatangan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana ditugaskan oleh Nabi SAW hanya sebatas sebagai peran pendukung dalam proses ini. Karena intinya kan pelaksanaan ibadah haji. Tapi ada klausul di dalamnya di mana orang-orang musyrik sudah tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Maka kehadiran Ali bin Abi Thalib pada dasarnya berbeda dengan kehadiran para sahabat yang lain, semisal Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya ketika melaksanakan haji. Jadi ini ada beda motif atau ada beda tujuan, beda target yang harus dicapai. Walaupun tetap pada akhirnya Ali juga melaksanakan ibadah haji. Ya, sekalian ibadah haji, sekalian ada satu hal yang harus Nabi titipkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya Ali bin Abi Thalib menyampaikan itu di hadapan kaum muslimin yang ada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, poin inilah yang kemudian harus ditegaskan oleh Abu Bakar. Apakah kedatangan Ali sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin? Jangan sampai kemudian ada konflik yang tidak menyenangkan antara Ali dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kalau kita berkaca kemudian dengan siapakah pelanjut Nabiullah Muhammad, ya begitu. Kalau ada PR seperti itu, ya kalau dari lihat perjalanannya memang Abu Bakar lebih recommended daripada yang lainnya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi imam sholat Nabi ketika Nabi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, juga menjadi amir haji ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi sudah beberapa kali menggantikan Nabi untuk melaksanakan ibadah atau memimpin ibadah. Jadi saya rasa ini jadi salah satu ya yang mempertegas bahwa memang Abu Bakar yang paling layak untuk menggantikan kepemimpinan setelah Nabiullah Muhammad wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, adalah kesiapan sahabat untuk ditugaskan dan berperan sebagai apa sesuai dengan perintah Nabi. Kalaulah misalkan Abu Bakar ketika nanya, apakah engkau ini amir atau makmur, kata Abu Bakar kepada Ali, dan kemudian Ali menjawab sebagai amir, maka Abu Bakar tidak bisa menolak. Ini kan putusan Nabi. Jadi para sahabat itu sudah sedemikian loyal kepada Nabi, sampai pada titik di mana mereka akan melaksanakan apapun perintah Nabi tanpa bertanya apa atau kenapa. Pokoknya kerjain aja. Maka ketika Ali bin Abi Thalib datang, kemudian ditanya oleh Abu Bakar, amir atau makmur gitu. Maka jawaban Ali kemudian makmur. Kalau toh jawaban Ali adalah amir, maka Abu Bakar pasti akan menerima. Tidak akan ada masalah dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Karena apapun yang kemudian didapatkan itu pasti yang terbaik. Jadi amir terbaik, jadi makmur juga terbaik, insya Allah. Itu yang difahami oleh para sahabat. Kemudian teman-teman semuanya yang Allah muliakan, Ahlul Bait Nabi ini memberikan legitimasi khusus bahwa keputusan ini memang berasal dari Nabi. Sehingga menolak keputusan ini berarti berurusan dengan Nabi. Jadi Ali harus menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa ada ketetapan yang telah Nabi buat, ketetapan yang telah Allah Azza wa Jalla buat berkaitan dengan status kemusyrikan dan izin atau yang boleh atau tidak bolehnya aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Maka ini sekali lagi menegaskan betapa informasi ini menjadi sangat penting, makanya harus disampaikan oleh min ahlil bait Nabi. Supaya betul-betul informasi ini difahami, ini bait atau ini perintah atau ini ketetapan memang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, teman-teman semua yang Allah muliakan, kaitan dengan hilangnya kedaulatan orang-orang musyrik di kota Mekah. Karena setelah itu tidak ada lagi yang namanya
orang musyrik di kota Mekah. Innamal musyrikuna najasun. Jadi teman-teman semua yang Allah muliakan, steril sudah kota Mekah nanti di tahun berikutnya, di tahun ke-10, dari orang-orang musyrik. Sudah tidak ada lagi orang-orang musyrik di kota Mekah. Dan itu bagian daripada keberhasilan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebagai closing statement di poin ini, maka tidak mungkin ada keberhasilan tanpa melibatkan banyak pihak dan banyak kalangan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki orang-orang yang cukup penting, orang-orang yang sangat potensial untuk menunjang apa yang menjadi keberhasilan dakwah. Jangan sampai kemudian dakwah itu hanya diurusi oleh para elitnya saja. Tapi harus kemudian diurusi juga oleh seluruh kalangan lapisan yang memang memiliki tujuan yang sama. Li'ila kalimatilah, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Allah Muhammad memastikan peran-peran para sahabat agar terlibat dalam dakwah ini. Karena begini teman-teman, dakwah ini harus dilanjutkan oleh orang-orang yang memiliki komitmen. Kalau kemudian Nabi SAW wafat dan orang-orangnya tidak punya komitmen, ya susah dakwah nantinya. Kalau memang tidak memiliki komitmen. Makanya Nabi SAW di poin ini ya kayak memberikan estafeta lah kepada para sahabat untuk melanjutkan agenda dakwah dari Nabi SAW. Karena memang dalam beberapa tahun ke depan ya Nabi tentunya tidak akan terus-terusan bersama dengan para sahabat. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Bara'ah ayat 1, ya saya terjemahkan ini, inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi awalnya memang yang diizinkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW ya sampai pada batas-batas waktu yang sudah ditentukan ya sampai tahun depan. Jadi kalau itu sudah sampai tahun depan, maka sudah tidak ada lagi izin dari Nabi untuk bisa berada di kota Mekah. Paling lama itu kan 4 bulan. Kalau sudah lewat dari 4 bulan sudah nggak ada ampun, nggak ada lagi izin. Maksimal ya 4 bulan itu. Kalau memang mau tetap beres-beres ini, beres-beres itu, mungkin jual ini, jual itu, silahkan. Tapi selama 4 bulan saja. Lewat dari 4 bulan sudah tidak boleh. Karena tahun depan sudah harus steril daripada aktivitas orang-orang musyrik di kota Mekah. Baik teman-teman semua Allah muliakan, di dalam surat At-Taubah itu tidak ada kalimat basmalah. Ada beberapa ulama berpendapat, yang pertama, kenapa tidak ada basmalah dalam surah At-Taubah? Karena masih bagian dari surah Al-Anfal. Sehingga dianggap masih bagian surat Al-Anfal. Makanya dalam surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, karena masih bagian daripada surat Al-Anfal. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pendapat yang kedua, kenapa kemudian tidak pakai basmalah? Karena isinya berbicara tentang pemutusan hubungan, pemutusan komitmen begitu. Kenapa kok kemudian tidak boleh pakai bismillah? Karena kalau pemutusan perjanjian, artinya kan ada sanksi, ada hukuman. Dan hukuman di situ kayaknya kurang relevan kalau menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu harusnya isinya adalah kebaikan, isinya adalah perbaikan, isinya adalah komitmen begitu. Ini malah putus komitmen, jadi oleh para ulama ya tidak relevan kalau ada bismillahnya. Maka ya sudah tidak usah ada bismillah. Itu beberapa penjelasan para ulama ya ini. Kalau pada akhirnya hakikatnya apa ya wallahu a'lam. Yang jelas para ulama memberikan penjelasan kenapa kok At-Taubah tidak pakai bismillah. Yang pertama ya karena masih bagian dari surah Al-Anfal. Yang kedua tidak ada relevansinya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim dicantumkan kemudian isinya malah pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Itu ini malah jadi kayak bumerang, katanya Ar-Rahman Ar-Rahim tapi kok kemudian memutuskan perjanjian. Padahal ini ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam. Di ayat 2-nya, teman-teman, bahwa berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Ini 4 bulan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Itu penjelasan daripada di ayat kedua dalam surat At-Taubah. Hadirin ikhwati rahimakumullah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan perintah ini kan langsung mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an supaya menunaikan tugas untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai dari kalangan orang-orang Mekah. Berikutnya di ayat ketiganya, dan inilah suatu pemakluman dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya kepada umat manusia. Di ayat ketiganya, pada hari Haji Akbar. Jadi haji yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10, kemudian haji yang dilaksanakan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu an, kalau berkaca kepada ayat ini di surat At-Taubah ayat 3 disebut sebagai Haji Akbar. Jadi penyampaian statement tentang baro'ah, tentang pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik, itu dikenal sebagai Haji Akbar. Kenapa kalau disebut Haji Akbar? Nah, nanti saya bandingkan dengan hadis yang satunya lagi. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Yakni setelah haji ini, kemudian jika kamu orang-orang musyrik bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ayat 3. Saya ingin sedikit komentari barangkali terkait dengan Haji Akbar. Kalau pakai Al-Quran berarti ya tahun ke-9 itu Haji Akbar. Kalau menggunakan Quran. Tapi kalau pakai hadis, Haji Akbar itu haji yang dilaksanakan bersama Nabi. Sebagaimana dalam hadis berikut. An Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yauman nahar. Bahwasanya Nabi berdiri pada hari penyembelihan bainal jumarat fil hijjah. Di antara tempat-tempat jumroh ketika melaksanakan ibadah haji allati hajja, yang dimana beliau melaksanakan ibadah haji. Faqala, maka beliau bersabda, ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, yaumun nahar, adalah hari penyembelihan hewan kurban. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, hadza yaumul hajjil akbar. Inilah yang dimaksud dengan Haji Akbar. Jadi penyebutan Haji Akbar ada dua tempat. Satu, haji yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Dua, haji yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti muncul pertanyaan, Mbak, kenapa disebut Haji Akbar? Nah, ini yang kemudian muncul di masyarakat pemahamannya. Yang pertama, kan, kenapa disebut Haji Akbar? Karena hajinya dilakukan pada hari Jumat. Sehingga penyebutannya disebut dengan Haji Akbar. Ini merujuk juga pada haji wadanya Nabi atau detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut sebagai Haji Akbar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ada dua penekanannya. Satu, tahun ke-9 disebut Haji Akbar. Yang kedua, haji yang dilaksanakan bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan pada hari Jumat waktu itu. Makanya kaum muslimin hari ini rata-rata mereka menyebutkan bahwa Haji Akbar itu berkaitan dengan hari Jumatnya. Persis kayak kemarin ini, tahun 1443 ya, kemarin itu bertepatan hajinya wukufnya pada hari Jumat. Bagi sebagian kalangan ya, sebagian kalangan yang lain itu wukufnya pada hari Sabtu ya. Ini ada perbedaan. Tapi kalau dilaksanakan wukufnya pada hari Jumat, makanya oleh para ulama, ini Haji Akbar, karena hajinya dilaksanakan pada hari Jumat. Padahal kalau konteks Nabi, Haji Akbar itu dinisbatkan kepada dua tadi, tahun ke-9 atau tahun ke-10. Ya, ini wallahu alam ya, apakah betul gara-gara hari Jumatnya disebut Haji Akbar, atau ya Haji Akbar hanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita tidak kenal lagi hari ini. Ya wallahu alam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, itu seputar tentang haji. Yang kedua, ini masih melanjutkan surat Al-Baro'ah. Jadi di tahun ke-9 ini, surat Al-Baro'ah turun beberapa ayat sampai akhirnya membangun frame terhadap kaum muslimin. Yang pertama, kaitan dengan pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla ingin mempertegas siapakah orang mukmin yang dimaksud. Maka Allah Azza wa Jalla menghubungkan antara mukmin dengan memakmurkan masjid. Mukmin dengan memakmurkan masjid. Ini kaitannya dengan Masjidil Haram nanti.
Jadi kenapa orang-orang musyrik itu diusir? Kenapa orang-orang musyrik itu tidak diizinkan lagi haji di kota Mekah? Kenapa orang-orang musyrik itu tidak diizinkan lagi tawaf di kota Mekah? Ini ayatnya, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Nggak pantas kalau ada orang-orang musyrik kemudian memakmurkan masjid-masjid Allah. Padahal mereka kafir. Nggak pantas, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Dia sia-sia saja. Ngapain orang kafir memakmurkan masjid? Tidak ada urgensinya, tidak ada keuntungannya, juga tidak ada hal yang kemudian bermanfaat bagi orang kafir tersebut, atau juga bagi orang muslim pada umumnya. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan penekanan, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau yang ingin memakmurkan masjid, jadi ini sebetulnya kayak syarat untuk memakmurkan masjid, atau juga bisa difahami hasil kalau memakmurkan masjid itu kan. Jadi bisa difahami syarat, bisa dipahami hasil. Karena kalau dipahami syarat, Pak, itu linear dengan ayat sebelumnya. Kata Allah Azza wa Jalla, kagak pantas dong kalau ada orang musyrik terus pakai apa namanya? Memakmurkan masjid. Itu nggak cocok. Masa orang kafir, orang musyrik memakmurkan masjid? Kalau mau nih memakmurkan masjid, maka harus memenuhi kriterianya, kurang lebih begitu. Kalau ingin memakmurkan masjid, ya harus punya kriterianya. Apa kriterianya? Satu, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, menunaikan, melaksanakan salat dan melaksanakan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun dan apapun. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, di ayat 18 ini surat At-Taubah Allah ingin tegaskan, ini loh syarat memakmurkan masjid. Iman kepada Allah dan pada hari akhir, salat dan zakat, tidak takut kepada siapapun. Kalau ingin di breakdown, nih teman-teman kita breakdown, maka kita akan sampai pada beberapa item ibroh ya. Yang pertama, iman kepada Allah dan hari akhir. Saya ambil poinnya pertama, iman kita itu tidak boleh terikat oleh tempat, tidak boleh terikat oleh waktu, apalagi terikat oleh tokoh. Jadi ya kalau mau beriman ya beriman saja kapanpun dan dimanapun. Tidak harus kemudian kalau ada tokoh baru, kalau ada tempatnya baru, kalau ada waktunya baru. Misal kita bisa sepakati bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram, pasti bawaannya jauh lebih khusyuk. Pada umumnya lah ya. Orang yang kemudian melaksanakan haji, kemudian melaksanakan umroh, kemudian ketemu dengan Ka'bah, biasanya pelaksanaan ibadah saat itu berasa betul rasanya. Saat itu ya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, karena kita selalu terikat oleh tempat untuk ibadah pada akhirnya. Jadi kalau tidak dilaksanakan di Ka'bah, rasanya ada yang kurang. Rasanya itu ada yang hilang. Padahal sebetulnya kan mau di Mekah, mau dimanapun, sholat ya sholat saja. Atau yang kita sembahkan bukan Ka'bah, tapi Allah Azza wa Jalla. Ya tapi ya ala kulli hal, begitu keadaannya. Bahwa kalau di Mekah, ketika ketemu Ka'bah, bawaannya lebih khusyuk dibanding di luar Ka'bah atau di luar Mekah. Contoh yang lain misalkan, kita puasa Ramadan. Ya. Luar biasa kan peningkatan ibadah di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan berakhir pula semuanya. Berarti ibadah kita masih terikat oleh tempat, terikat oleh waktu. Bahkan terikat oleh tokoh. Sampai dalam bahasa Abu Bakar itu dan Hanzalah itu, ya Rasulullah kami sudah munafik kalau begini nih. Kenapa ya? Karena kami ini kalau beribadah, kalau khusyuk, kalau serius ya kalau sombro sama antum doang. Giliran kami kembali ke tempat kami, kembali kepada aktivitas dagang kami, ya kami lupa dengan apa nilai-nilai yang Nabi ajarkan. Bukankah itu munafik namanya gitu. Tapi Nabi kasih dispensasi Pak kalau yang ini. Kata Nabi, sa'atan wasa'at. Tapi sekali lagi, iman kepada Allah dan hari akhir itu mempertegas bahwa kita semestinya tidak lagi beribadah
dikarenakan tempat tertentu, waktu tertentu, atau tokoh tertentu. Kita ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Berikutnya yang iman kepada hari akhir ya bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi poinnya mendahulukan akhirat daripada kepentingan duniawi. Kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat itu lebih ke hubungan vertikal dan horizontal ya. Ini komitmen hidup ideal itu ya nyambung ke atas, nyambung ke sesama. Kalau nyambung ke atas dan nyambung ke sesama sudah ada, berarti ideal. Sudah tidak lagi mungkin ada kekurangan di dalam. Karena hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak memiliki rasa takut kepada siapapun ya aplikasi iman dan amal. Jadi kalau tadi bicara iman tidak terikat waktu, tempat, dan juga tokoh, dalam amalnya hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, maka itulah yang difahami oleh para ulama sebagai aplikasi iman dan amal. Praktisnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampainya mendapatkan hidayah. Baik teman-teman semua Allah muliakan, ini sekilas tentang ayat yang diturunkan berkaitan dengan kriteria orang-orang mukmin yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diidentikan dengan orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, teman-teman, adalah beberapa putusan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Ya. Kalau berkaca ke materi kemarin, Ka'ab bin Malik kan sempat tidak hadir. Kemudian dua orang lagi pun juga tidak hadirlah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan akhirnya mereka kan menghadap kepada Nabi, kemudian jujur. Ternyata jujurnya mereka itu malah menghadirkan sanksi atau hukuman itu. Sudah jujur tapi malah dihukumkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang tidak jujur, yang mereka berbohong kepada Nabi, malah dibiarkan oleh Nabi Allah Muhammad, dibiarkan oleh Nabi, dibiarkan bebas. Padahal mereka berbohong. Jadi ini ada dua aktivitas yang cukup berbeda. Yang satu kata Nabi yang satu ada orang jujur oleh Nabi malah dihukum. Yang kedua ada orang yang bohong oleh Nabi malah dimaafkan. Jadi ini kayak paradoks. Tetapi disinilah hikmah yang kemudian bisa kita ambil dan petik. Kata Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memaafkanmu. Ini kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar, dalam kurung punya uzur, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ya kita wajar ya maklumi bahwa Nabi tidak tahu mana yang jujur, mana yang dusta, kecuali atas wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi penekanannya ya harus wahyu Allah. Kalau Allah kasih tahu ya tahu, kalau Allah nggak kasih tahu ya nggak tahu. Nah, ini kaitan dengan orang-orang yang minta izin kepada Nabi ya. Apakah hati mereka tulus, hati mereka jujur, hati mereka benar? Ya itu Nabi tidak bisa analisa kecuali atas pemberian wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak ada wahyu ya tidak akan tahu. Makanya Allah menjelaskan semoga Allah memaafkan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, berikutnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak ikut jihad. Nggak mungkin kalau orang beriman tuh nggak mungkin minta izin. Nggak mungkin. Nggak mungkin minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berperang, itu nggak mungkin. Orang umum itu pasti labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Allah. Pasti siap siaga untuk menghadapi apapun resikonya dalam peperangan. Dan 45-nya sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Ini sudah dibuka aibnya oleh Allah. Jadi siapapun yang ketika Nabi pulang dari Tabuk, yang Nabi stay dulu di Masjid Nabawi, untuk menunggu orang-orang yang mengadu atau kemudian meminta dispensasi atau minta maaf, maka oleh Allah dijelaskan yang minta maaf, kemudian mereka minta izin untuk tidak ikut berperang, kemudian datang lagi untuk minta maaf, maka pastikan mereka itu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari kemudian. Itu fix. Kata Allah Azza wa Jalla. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Allah buka aibnya orang-orang munafik supaya mereka bisa diketahui kemunafikannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Nabi tahu, oh ini yang minta izin, oh ini yang minta maaf, oh berarti kelar nih mereka munafik.
Kemudian di ayat 46-nya Allah Azza wa Jalla bertegaskan, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Ya kalau memang mau berangkat, ya pasti berangkat. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Nah ini hikmahnya, Pak. Jadi ketidakhadiran orang-orang musyrik, ketidakhadiran orang-orang munafik dalam perang Tabuk itu malah menguntungkan bagi Nabi. Tidak hadirnya mereka dalam perang Tabuk itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena satu, kehadiran mereka Allah tidak mau, tidak suka. Tidak boleh ada orang munafik dalam perang Tabuk. Nah, orang munafik semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya sudah tinggal di kota Madinah saja, tinggal kemana-mana. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jadi ini bukan berarti Allah yang ngomporin supaya tidak ikut jihad ya, tetapi karena merekanya tidak mau dan merekanya lemah, punya hirsun, punya semangatnya, ya akhirnya ketika lemah keinginannya ya tidak jalan karena lemah keinginan. Tidak mau berperangan pada akhirnya. Di ayat 47-nya, teman-teman, dan jika berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka akan terus menambah kerusakan. Kalau toh dipaksain ikut juga yang ada malah bikin ribet. Yang ada malah bikin masalah, yang ada malah bikin onar gitu. Kenapa? Ya karena memang begitu karakter orang-orang munafik. Begitu karakter orang munafik. Sampai akhirnya ya lebih baik tidak ikut berperang. Itu kesimpulannya dalam surat At-Taubah ayat 46 dan juga 47. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada Nabi Allah Muhammad, "Hei Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik." Dengan ayat ini finish, Pak, orang munafik di zaman Nabi harus diperangi, kasarnya begitu. Walaupun sekali lagi kan Nabi juga harus pastiin dulu, Pak. Ketika akan memerangi orang-orang munafik, orang lain tahu nggak kalau dia itu adalah seorang munafik. Jangan sampai kemudian ketika Nabi memerangi, malah yang ada menimbulkan madorot bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan, misalkan Muhammad membunuh umatnya. Maka memerangi melawan orang-orang munafik tidak sama dengan memerangi orang-orang kafir. Kalau memerangi orang-orang kafir bisa menghunuskan senjata di depan wajahnya, kalau memerangi orang-orang munafik, nggak gitu cara Nabi, Pak. Cara Nabi memerangi orang-orang munafik adalah dengan mendoakan mereka dan membantu setiap proses kematian orang-orang munafik. Sampai nanti turun ayat yang melarang proses orang-orang munafik itu kematiannya biarin aja. Jangan disolatin, jangan diapain. Jadi kalau ada orang munafik meninggal, kalau di zaman Nabi ya saat itu terutama waktu awal-awal ya itu masih disolatkan, masih diurusin. Tapi kalau sudah turun ayat yang berkaitan dengan larangan, sudah nggak ada lagi izin untuk ngurusin orang-orang yang munafik yang meninggal. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, jadi ada perbedaan antara menghadapi jihad orang-orang kafir dengan orang-orang munafik. Karena menghadapi orang-orang munafik itu ya gampang-gampang susah atau susah gampang karena orang-orang munafik kan menampakkan keimanan masalahnya. Itu problemnya. Kayak Abdullah bin Ubay, Jad bin Qais itu. Mereka lah orang-orang yang kemudian izin untuk tidak ikut dalam perang Tabuk, yang akhirnya ya mereka dihukumi sebagai orang-orang munafik. Allah a'lam. Baik, teman-teman semuanya Allah muliakan, di At-Taubah ayat ke-60, ini kan 74, ayat ke-60-nya, itu ada perintah untuk memberikan zakat kepada 8 asnaf. Jadi ini penjelasan tentang 8 asnaf, penerima zakat dari mulai fakir, miskin, amilin, kemudian mu'alaf, kemudian membebaskan hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, fisabilillah dan ibnu sabil, kemudian gorimin, orang yang punya hutang karena Allah Azza wa Jalla. Itu 8 item yang harus, atau 8 kelompok, 8 asnaf yang harus menerima dana zakat. Wallahu a'lam. Dan itu dimasukkan dalam surat At-Taubah. Jadi dalam surat At-Taubah pun memuat terkaitan dengan para penerima sedekah atau para penerima zakat. Hadirin khatimah rahimakumullah, zakat dalam lintasan sejarah kalau kita lihat itu ada di zaman Nabi Ismail alaihi salam. Secara teks ini misalkan dengan kalimat di surat Maryam ayat 55 itu, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati
wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi zakat sudah ada di zaman Nabi Ibrahim, dalam kurung Nabi Ismail juga. Kemudian zakat juga sudah ada di zaman Nabi Ishak alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Itu di surat Al-Anbiya ayat ke-73. Kemudian di zaman Nabi Musa dilanjutkan juga, kata Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Jadi ini ayat yang kemudian dinisbatkan kepada Bani Israel. Itu dalam kurung umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini pun sama, adalah perintah Allah untuk kalangan Bani Israel yang seharusnya mereka terima, malah akhirnya mereka tolak. Di beberapa umat kan menolak untuk pasti ada yang menerima dan juga yang. Baik, hadirin semua yang Allah muliakan, yang berikutnya di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di era Nabi Muhammad, ya maaf, ini yang atas Nabi Isa alaihi salam. Harusnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakat, itu untuk Nabi Isa alaihi salam di surat Maryam ayat ke-31. Adapun di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di surat Al-Munafikun ini. Al-Munafikun ini lebih definitif menyebutkan sedekah. Kata Allah Azza wa Jalla itu, ada orang yang sakaratul maut dan mereka bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Jadi zakat itu menjadi amalan yang akan teringat dan akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla hatta ketika momen sakaratul maut. Allah a'lam. Itu diantara ayat yang membahas zakat di dalam surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada satu sikap tadi kan harus berjihad kepada orang kafir dan juga orang munafik. Tapi dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan cara yang selalu berbeda ketika menghadapi orang-orang munafik. Karena tadi orang munafik ini susah karena tampilannya Muslim, tapi isinya kafir. Ini kan yang bikin susah. Makanya Nabi Allah Muhammad waktu itu didatangi oleh putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Kemudian dimintakanlah oleh Abdullah ini kain gamisnya Nabi untuk menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi memberikan gamis itu. Kemudian setelah itu, Nabi dan juga Umar bin Khattab bertolak ke rumahnya Abdullah bin Ubay untuk melaksanakan sholat jenazah. Ketika Nabi sudah berdiri, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka kata Umar, wahai Rasulullah, apakah Anda akan menyolatkan anak Ubay? Padahal dia suatu hari pernah mengatakan begini, begitu. Ini kaitannya dengan kepulangan Nabi dari perang Bani Mustalik. Termasuk juga fitnah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Itu sering disampaikan oleh Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya Nabi Allah menjawab, kata Nabi, cukuplah ucapanmu dariku wahai Umar. Maksudnya gak usah ngomong lagi, udah diem aja, gitu. Gak usah ceritain masa lalu yang kemudian malah nanti mengganggu kenyamanan Nabi. Sampai akhirnya kata Nabi, tatkala aku terus berbicara kepada beliau, kata Umar, maaf, tatkala aku terus berbicara kepada beliau dan beliau berkata, sungguh aku diberi pilihan dan aku sudah memilih, kata Nabi kepada Umar. Dalam sebuah ayat surat At-Taubah 80, kata Allah Azza wa Jalla, orang munafik itu, Pak, sekalipun kita kasih memohonkan ampunan atau tidak memohon ampun, katakanlah memohon ampun sampai 70 kali, maka kata Allah Azza wa Jalla itu tidak akan tetap dimaafkan. Hatta kemudian sampai memohon 70 kali. Tapi kemudian Nabi koreksi lagi, kata Nabi, seandainya aku tahu bila aku menambah lebih daripada 70 kali, permohonan ampun baginya dia akan diampuni. Pasti aku akan tambah. Jadi kalau Nabi tahu bahwa kalau 70 kan nggak mungkin diijabah. Mungkin kalau 71, 72, 73, 71 kali, bisa 72 kali, Nabi Allah Muhammad meminta izin memaafkan orang-orang munafik, sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Tapi itu bagian daripada pilihan, kan. Makanya Nabi memilih untuk memaafkan atau juga tidak memaafkan. Itu kembali kepada pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kemudian memohon ampunan itu sudah 70 kali dan berhasil, ya sudah selesai. Tapi kalau belum berhasil, ya sudah juga. Itu menjadi hak dan otoritas Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin khawatimah rahimakumullah, saya sampai di sini. Ini beberapa keputusan Nabi untuk orang beriman, untuk orang munafik, untuk orang kafir, untuk orang musyrik, sehingga seperti kayak pembersihan sisa-sisa kedurhakaan di kota Mekah. Pokoknya di tahun depan nanti ketika Nabi Allah Muhammad melaksanakan ibadah haji, sudah tidak ada lagi konflik, sudah tidak ada lagi masalah dengan orang-orang musyrik, dengan orang kafir, ataupun dengan orang-orang munafik pada umumnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Daniel yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Masya Allah, yang berarti kejadian-kejadian ketika udah memasuki tahun 9 Hijriah, diantaranya terkait mulainya itu ya syariat haji. Mungkin ada sedikit pertanyaan Ustaz. Berarti untuk secara syariat haji itu sendiri ya, berarti secara yang murni secara syariat Islam itu sendiri baru mulai tahun 9 ini ya Ustaz? Atau karena kan tadi sebelumnya dijelaskan tahun ke-6, 7, dan 8 kan sempat ada juga ya. Ya. Tapi secara pure syariat berarti mulai tahun ini dan nantinya di haji terakhir tahun 10 Hijriah lah itu yang memang artinya menjadi apa ya, tuntunan manasik secara utuh ya Ustaz ya. Ya. Tuh. Kalau yang tahun ke-6 tuh lebih ke umroh kan sebetulnya penyebutannya. Kemudian tahun ke-7 juga masih umroh, tahun ke-8 juga masih umroh. Nah, tahun ke-9 memang istilah yang digunakan adalah haji. Dan akhirnya di tahun ke-10 haji lagi. Dan itu menjadi haji kedua bagi umat muslim, tetapi jadi haji pertama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus haji terakhir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu secara perangkat ibadah haji sebetulnya kalau kita berkaca kepada dakwah Nabi, ya hajinya Nabi itu kan hajinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebetulnya orang-orang Arab juga sudah terbiasa haji, artinya ada tawaf, ada jumroh, kemudian ada sa'i, kemudian ada wukuf di Arafah, itu semuanya sama. Tema-tema itu masih sama. Hanya saja ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, misalkan wukufnya orang Mekah waktu itu boleh di rumah masing-masing, tidak harus kemudian di padang Arafah. Ini kan malasnya orang Mekah waktu itu ya di zaman Nabi SAW sampai wukufnya di rumah masing-masing. Kemudian ketika tawaf tidak sedikit di antara mereka bawa berhala. Padahal lagi tawaf tapi bawa berhala. Ada juga yang tawafnya sambil telanjang bulat. Nah, itu bagian daripada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, Nabi tetap membawa tema haji, tetapi formatnya jauh lebih beda. Formatnya jauh lebih mendekati ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Formatnya jauh lebih benar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya ya haji itu sudah sering dilakukan oleh orang-orang Muslim ketika mereka masih jahiliyah di kota Mekah. Walaupun mungkin ada beberapa perangkat yang keliru. Nah, itu tinggal tugas Nabi mengkoreksi perangkat-perangkat tersebut. Tapi ibadah haji sendiri sudah jadi rutinitas orang-orang Mekah. Makanya Nabi terhalang haji ya karena Nabi itu terhalang haji karena hijrah saja. Awalnya ketika Nabi tidak atau belum hijrah, itu Nabi sering haji. Makanya kan kisah Nabi bertemu dengan 6 orang pemuda Madinah yang bernama As'ad bin Juroroh, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Uqbah bin Amir, Qutbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Itu kan ketika melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Bisa ketemu. Artinya haji itu sudah jadi rutinitas orang-orang Mekah yang entah mereka sudah muslim atau masih terjebak dalam jahiliyah. Mau itu zaman nabinya ada atau belum ada, itu sudah terbiasa. Jadi tidak ada hal yang aneh sebetulnya dalam ibadah haji karena sudah jadi rutinitas ibadah sejak zaman dahulu. Cuman Nabi memberikan koreksi dalam beberapa item yang item-item tadi atau item tersebut telah melanggar ketetapan hajinya Nabi Ibrahim. Jadi kalau bicara mulai perangkat utuhnya dari awal sudah utuh sebetulnya, hanya ada beberapa yang dikoreksi. Nah, yang dikoreksi ini pada umroh ke-7 sudah mulai rapih. Tapi kan kalau umroh ke-7 hanya tawaf, sa'i, dan tahalul ya. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Artinya belum begitu
disebut haji karena masih kategorinya umroh. Tahun ke-8 juga masih umroh. Nah, tahun ke-9 itu masih nyampur dengan orang-orang musyrik pelaksanaannya. Termasuk juga umroh tahun ke-7 dan tahun ke-8 pun masih tercampur dengan apa namanya, dengan musyrik. Baru akhirnya setelah diumumkan tahun ke-10 Hijriah, kota Mekah steril dari orang-orang musyrik. Allah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Mas Samsir ya, Ustaz. Terkait tadi penyikapan terhadap orang muslim. Nah, sekarang kan mungkin di kontemporernya mungkin case-case seperti ini mungkin ada, Ustaz. Saya bacakan. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita jadi pengurus masjid, terus ada orang non-muslim yang menyumbang karpet atau bahan bangunan, bagaimana Ustaz menyikapinya? Syukran, Ustaz. Baik. Kalau prinsip hadiah ya, kalau hadiah itu tidak ada masalah. Siapapun boleh berbagi hadiah. Nabi saja memberikan hadiah kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pun suka ngasih hadiah ke Nabi. Jadi kalau temanya masih hadiah, ya tidak ada masalah. Kita berhak menerima, kita pun berhak menolak. Gitu kan? Pada dasarnya kan gitu. Hadiah itu bisa menerima, bisa menolak. Kalau ternyata kita memang ingin menerima, juga sah-sah saja. Allah terima saja. Tidak ada masalah, secara hukum tidak ada masalah. Selama tidak ada embel-embel yang lain ya. Kalau ngasih aja, kan ini hadiah. Yang ngasih aja gitu. Jangan sampai kata yang ngasih hadiahnya, tapi nanti kapan-kapan kalau saya undang ke gereja pada mau ya jangan. Kalau gitu. Jangan ada embel-embel begitu gitu. Kalau ada embel-embel ya jadi nggak boleh gitu. Tapi ini natural hadiah ya. Ngasih hadiah saja. Sama kayak kita misalkan punya tetangga non-muslim. Kemudian kita lagi ada acara, kita bagi kan beliau. Terus satu hari mereka punya acara, tapi acaranya acara yang tema-temanya masih bukan yang haram lah ya, bukan Natal atau bukan yang lainnya. Misalkan, ini ibu saya ini lagi senang kemudian ngumpulin anak-anak yatim, terus dibagi-bagiin kasih Tuhan Yesus misalkan. Gitu. Terus ada makanannya, dan mereka tahu kalau kita Muslim, akhirnya ngasih makanannya langsung catering. Gitu. Langsung pesen GoFood, bisa langsung ngirim ke rumah kita. Ya kalau masih hadiah, terima saja, Pak. Jadi hukum hadiah itu ya diterima. Hukum hadiah itu diterima. Makanya Nabi SAW dikenal, Pak, bahwa Nabi itu orang yang senantiasa menerima hadiah. Dan itu menjadi ciri kenabian. Dan Nabi menolak sedekah. Maksudnya Nabi tidak akan makan sedekah. Tapi kalau sedekahnya diterima oleh Nabi. Cuma yang makan sedekah bukan Nabi, tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi prinsipnya, kalau orang Kristen ngasih karpet, ngasih keramik, ngasih toa, ngasih mik, terima saja, selama tidak ada embel-embel yang lain. Allah. Baik, semoga penjelasannya cukup memuaskan ya, Mas Ansir. Ada lagi satu lagi untuk malam ini. Assalamualaikum. Declare pada pernyataan pada tahun ke-10 tentang pelarangan kaum musyrik untuk tawaf dan beribadah di Ka'bah. Apakah ini yang menjadi dasar di masa sekarang dilarangnya orang-orang non-muslim ya memasuki dua kota suci Mekah dan Madinah? Baik, termasuk itu karena lanjutannya kan ada innamal musyrikuna najasun, bahwasanya musyrik itu orang yang najis. Itu di At-Taubah ayat 28 ya. Nanti silakan dicek di surat At-Taubah ayat 28-nya, di situ dijelaskan innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Jangankan masuk, dekat ke Masjidil Haram aja udah nggak boleh. Ba'da amihim hada, mulai setelah tahun ini. Artinya tahun ke-10, tahun ke-11, dan tahun seterusnya sampai hari ini. Kecuali kalau ayat ini dihapus. Kalau ayat ini dihapus, berarti orang musyrik boleh masuk Mekah. Jadi selama ayat ini masih ada, maka tidak boleh orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Berarti mendekat itu sudah masuk area tanah haram, Pak. Kalau sudah masuk area tanah haram, nggak boleh. Makanya setahu saya, kalau ada pembangunan di Mekah atau di tanah haram, biasanya kalau dibutuhkan tenaga teknis dari luar, dalam kurung luar negara, Arab, atau luar agama Islam, pasti akan diminta syahadat dulu itu begitu. Diminta syahadat dulu baru diizinkan. Terlepas dia sholat apa kagak. Terlepas dia benar apa kagak. Pokoknya syahadat dulu. Supaya apa? Supaya tidak musyrik gitu. Dulu begitu kalau tidak salah. Sekarang saya tidak tahu persis ya. Yang jelas kota Mekah kan memang spesial dibanding kota-kota yang lain. Kalau bicara Jeddah, itu mah jangankan orang kafir, orang musyrik jahiliyah juga banyak di situ.
Jadi nggak aneh lah kalau Riyadh, kalau Jeddah ada masalah itu, entah orang-orangnya suka misalkan tindakan asusila sama pembantu-pembantu dari Indonesia, itu udah biasa, Pak. Jeddah, Riyadh itu. Tapi kalau Mekah, Madinah memang relatif kan ini jauh lebih tertib saja. Kenapa? Karena ini 2 kota suci, di mana para penduduknya mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kalau konteksnya sekarang tidak memungkinkan lagi, harusnya ya orang-orang musyrik diizinkan ke kota Mekah, harusnya. Tetapi ya formatnya diislamkan dulu atau bagaimana dulu, itu bagian daripada mekanisme orang-orang hari ini untuk mengantisipasi ayat. Jadi kayak udahlah syahadatin aja dulu, itu kan kayak maksa sebetulnya. Tapi ya ala kulli hal ya mungkin cara yang lain nggak ada lagi, ya sudah itu. Karena mereka butuh nih tenaganya nih dari Jerman misalkan, atau dari Cina atau dari Jepang, kita butuh nih. Kalau misalkan kita tidak ambil, wah ini nggak bisa beres nih urusan kita misalkan. Ya mau nggak mau ya syahadatin aja dulu gitu. Ala kulli hal ya wallah. Bisa jadi itu dibolehkan dan tidak dibolehkan juga ya Allah. Insyaallah, ya semoga jawabannya itu juga menjadi bisa mewakilkan pertanyaan dari Mas Teb dan Mas Amsir pada malam ini. Juga jazakumullah khairan untuk yang bertanya, ya semoga dengan diskusi pada malam ini juga dan pada malam hari ini juga kita bisa menarik ibrah ya, hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW. Sebenarnya dengan waktu sudah akan lewat dari jam 9, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Ya semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita dan menilai kita dalam majelis ilmu dari mulai acara. Semoga tercatat oleh malaikat sedang mengikuti majelis ilmu dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.